Salam, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini saudaraku? Baik, apapun yang menjadi pergumulan saudara, mungkin saudara dalam keadaan tidak sehat, atau dalam keadaan sakit, ataupun saudara punya persoalan, mari saudaraku percaya kepada Tuhan bahwa Dia akan memberikan jalan keluar, memelihara hidup kita, dan mengasihi kita. Tuhan punya rencana yang terbaik di dalam hidup kita. Mari saudaraku, sebelum kita beraktivitas di sepanjang hari ini, apapun yang menjadi kesibukan kita, apapun rencana kita sepanjang hari ini, kita sediakan waktu kita sejenak, kita baca dan kita renungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Mari saudaraku, kita persiapkan hati pikiran kita, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kalau pada pagi hari ini Tuhan masih berikan kesempatan kepada kami untuk memulai hari ini. Dan terima kasih kalau sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biar Engkau menuntun kami, menolong kami, memberikan pengertian kepada kami akan maksud firman Tuhan. Biarlah Roh yang Kudus mengajari kami, menuntun kami, menolong kami, sehingga kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik, berfirmanlah Engkau, karena kami hamba-hamba-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik saudaraku, yang menjadi renungan kita di pagi hari ini terambil dari Kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat 5. Ibrani pasal 13 ayat 5, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Demikian firman Tuhan, saudaraku. Saudaraku, janganlah menjadi hamba uang. Biasanya yang menjadi tuan dari seorang hamba adalah manusia atau seseorang yang berkuasa, yang punya jabatan, punya kekayaan. Artinya makhluk hidup menjadi tuan dari seorang hamba, makhluk hidup. Tetapi sering sekali uang bisa menjadi tuan bagi manusia. Kenapa saudaraku? Karena ternyata uang itu punya kekuasaan juga sama seperti manusia. Bahkan lebih daripada manusia. Karena dengan uang kita bisa memenuhi keinginan kita. Karena dengan uang ternyata bisa memenuhi nafsu kita. Kalau kita pengen punya mobil mewah, rumah mewah, kalau kita punya uang kita bisa beli. Tapi ketika kita tidak punya uang, tapi kita punya keinginan, nah disitulah timbul persoalannya. Sehingga kita berusaha untuk mencari uang. Mengorbankan waktu, mengorbankan keluarga, dengan tujuan mencari uang. Nah itulah uang itu sudah menjadi tuan atas hidup kita. Bahkan ketika uang itu sudah kita miliki, dia juga menjadi tuan bagi kita dan mempengaruhi kita untuk melakukan hal-hal yang lebih jahat lagi. Melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar lagi. Karena apa? Ada keinginan-keinginan yang bertumbuh terus. Sehingga uang itu dibutuhkan terus. Sudah punya rumah mewah, pengen lagi. Sudah punya jabatan, pengen lagi. Sudah punya istri, pengen punya istri lagi. Kan celaka. Nah itu karena dia punya uang, dia bisa beli. Ya. Nah oleh karena itu saudaraku, jangan menjadi hamba uang. Karena uang itu sangat berbahaya. Dia bisa mempengaruhi kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Bahkan melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Karena kita berusaha untuk memiliki uang. Jadi uang itu sudah menguasai kita. Kalau kita tidak punya uang, tapi punya keinginan besar, kita melakukan penipuan, saudaraku. Kita korupsi. Kita merancangkan hal-hal yang tidak baik. Bahkan mencoba membuat perusahaan orang lain bangkrut supaya kita mendapatkan order barangkali.
atau supaya kita menguasai pasar dengan melakukan strategi-strategi yang tidak benar. Bahkan ada yang merancangkan pembunuhan. Oleh karena itu saudaraku, uang itu sangat jahat. Bisa mempengaruhi orang untuk melakukan perbuatan yang jahat. Bahkan di dalam keluarga juga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Antara adik dan kakak dan abang itu bisa bertengkar karena uang, karena warisan. Ya, suami istri pun bisa karena warisan, karena uang, karena keinginan yang tidak terpenuhi. Ya, oleh karena itu saudaraku, tidak sedikit orang yang bersaudara berantem karena uang. Ya, bahkan di dalam pelayanan pun bisa terjadi hal-hal yang berbahaya karena uang. Tergiur dengan uang sehingga melakukan pencurian. Ya, ada laporan-laporan yang diselewengkan sehingga terlihat ada pengeluaran padahal tidak. Bukan saja di organisasi dunia, di organisasi kerohanian pun sering terjadi. Uang itu sangat berkuasa untuk memengaruhi orang untuk melakukan kejahatan, saudaraku. Oleh karena itu hati-hati, saudaraku. Pergunakan uangmu dengan baik. Bekerjalah dengan integritas. Ya, jangan takut, jangan khawatir, saudaraku, bahwa Tuhan memelihara kita. Dikatakan di ayat 5b, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudaraku, kalau kita melakukan perbuatan, pekerjaan yang benar, cara yang benar, ya, saudaraku jangan takut karena Tuhan memelihara hidup kita. Kan Allah ini pemilik segala sesuatu yang ada di bumi. Dan dia punya rencana yang indah dalam hidup kita. Tentunya dia akan punya cara untuk memelihara kita. Memang kita tidak selalu kaya, mungkin, tapi bisa jadi kita menjadi seorang kaya. Dan kekayaan yang kita miliki kita bisa kelola dengan baik, kita manage, dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena banyak orang kaya, tetapi hanya untuk mementingkan diri sendiri. Iya, tidak bisa membantu orang lain. Oleh karena itu saudaraku, kalau saudara tidak memiliki banyak harta, maka cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini. Mencukupkan diri dengan apa yang kita miliki bukan berarti kita bermalas-malas saudaraku, tetapi bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan penuh integritas, kejujuran. Jangan mencuri, jangan menipu, jangan korupsi, jangan markup, dan lain sebagainya. Ya, saudaraku, karena itu sangat berbahaya. Akan membuat kita terus tergiur untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Mari saudaraku, seperti ayat 6 katakan, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, dan seterusnya. Amin, saudaraku. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami renungkan di pagi hari ini. Biarlah kami boleh melakukan pekerjaan kami dengan benar, tidak tergiur oleh materi yang membuat kami menjadi hamba daripada uang tersebut. Tetapi biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada kami untuk mengelola pekerjaan kami, mengelola uang kami dengan baik sehingga menjadi berkat bagi sesama kami, bagi keluarga kami, dan juga untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa, ampunkan kami apabila kami melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki di dalam pekerjaan kami. Ampuni kami, Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik saudaraku, selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Horas.